Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, materi kita pada hari ini yaitu tentang syarat sahnya sholat. Boleh jadi selama ini kita kan sudah mengerjakan sholat, tetapi alangkah baiknya kita introspeksi diri. Sudahkah terpenuhi syarat-syarat sah sholat itu bagi kita? Syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama, bersih daripada hadas dan najis. Yang kedua, bersih badan, pakaian, dan tempatnya sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Poin pertama, bersih daripada hadas dan najis. Hadas itu dapat dibagi kepada 2. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Kalau kita berhadas besar, menghilangkannya dengan mandi serta niatnya. Kalau mandi menghilangkan hadas besar tanpa dengan niat, maka mandi kita tidak sah, Bapak Ibu. Kita berwudu, wudu kita pun tidak sah. Kalau kita sholat, sholat kita pun tidak sah. Jadi mandinya mesti dengan niatnya. Apa niat mandi? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi mengangkatkan hadas besar daripada sekalian tubuhku ini, fardu atasku karena Allah. Yang kedua, berwudu. Menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Dan berwudu itu mesti juga dengan niatnya. Sebab kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Kalau kita berwudu tanpa niat, maka wudu kita pun tidak sah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil daripada tubuhku ini, fardu atasku karena Allah. Nah sekarang, mana yang kita basuh dalam berwudu? Boleh Bapak Ibu lihat dasarnya di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, berwudu, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Mana yang dikatakan atau batas muka di dalam ayat ini? Di dalam tafsir Al-Maraghi Pak Ustadz baca, mulai tempat tumbuh rambut kita ini sampai ke dagu kita ini, itulah yang dikatakan wujuhakum secara vertikal. Kalau ke sampingnya sampai tepi telinga ini, itulah yang dikatakan secara horizontalnya. Jadi kalau secara vertikal, mulai tempat tumbuh rambut sampai ke dagu kita. Kalau kita berjenggot, Pak, kayak Ustadz ini, diselang-selangi jenggot kita itu. Kalau ke sampingnya sampai tepi telinga. Jadi Bapak Ibu kita berwudu, mulai dari sini sampai batas sini. Ada orang juga berwudu dilihat, dia kayak gini aja. Karena takut bedaknya akan habis, lipstiknya akan hilang, dia berwudu kayak gini. Wudunya tidak sah, ibu-ibu.
Yang kedua, wa aidiyakum ilal marafiq. Basuh kedua tanganmu sampai siku. Ilal marafiq. Ini salah satu contoh. Di waktu Pak Ustadz jadi muftawif, di waktu umroh, adalah salah seorang jemaah. Pak Ustadz, ibu itu katanya sudah berwudu. Lalu kami lihat tadi dia membasuh tangan sampai di sini aja Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz memanggil ibu itu. Ibu sudah berwudu? Sudah Pak Ustadz. Kata ibu ini, ibu membasuh tangannya cuma sampai di sini. Ya, apa kata dia? Bajuku sempit Ustadz. Sulit Pak Ustadz. Nah, kalau bisa ibu membuka baju atau pakaian ibu, membasuh tangan itu Bu sampai siku, ilal marafiq. Kalau ibu tidak sanggup membukanya, basuh saja dengan pakaian, dengan tangan lengan baju ibu itu. Pokoknya membasuh siku, membasuh tangan sampai siku Bu. Kalau ibu sampai di sini membasuh tangannya, maka wudu ibu tidak sah. Ibu sholat tidak sah. Ibu tawaf ibu pun tidak sah, karena tawaf itu mesti dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, famsahu birru'usikum, menyapu rambut. Artinya di dalam ayat ini kita membasuh rambut itu mesti terasa air ke kulit kepala kita ini Bapak Ibu. Nah, jadi caranya begini. Langsung dengan telinga, karena di dalam ayat itu nggak ada membasuh telinga dalam ayat itu. Jadi makanya langsung di basahan tangan kita. Wa arjulakum ilal ka'baini, basuh kedua kakimu sampai dua mata kaki. Nah, kita ulangi. Membasuh muka mulai tempat tembur rambut sampai dagu, ke sampingnya sampai tepi telinga. Membasuh tangan sampai siku, ilal marafiq. Menyapu rambut, ada air terasa ke kulit kepala kita. Membasuh kaki sampai dua mata kaki. Bapak Ibu, setelah itu baru kita berdoa. Boleh jadi selama ini kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Sudah betulkah itu Pak Ustadz? Belum. Lalu bagaimana betulnya Pak Ustadz? Dimatikan, disukunkan jimnya itu Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.